Balai Pustaka bekerja sama dengan audiobuku.com mempersembahkan Sabay nan Alwih oleh tulis Sutan Sati, diterbitkan oleh Balai Pustaka, dibacakan oleh Herce. Selamat mendengarkan. Sepatah kata. Kitab yang saya sajikan kepada sidang pembaca ini ialah macam baru sekali. Cerita ini di Minangkabau terkenal sekali. Tak ada anak Minangkabau yang tak tahu akan cerita ini. Pada peralatan atau keramaian, acap kali pula dikabarkan orang atau dimainkan di tanah lapang ditonton orang banyak. Dalam tahun 1928, perkumpulan kaum ibu di Padang telah memainkan pula kaba ini, tetapi telah diatur menurut teknik tonil cara barat. Begitu juga dalam tahun 1929, perkumpulan pemuda Sumatera di Betawi telah mempertontonkan pula tonil Sabay nan Alwih itu. Bukan caranya memainkan saja diatur menurut teknik barat. Bahasa yang dipakai pun bukan bahasa Melayu Minangkabau lagi, melainkan bahasa Melayu umum. Pertunjukan di Betawi itulah yang terutama menjadi sebab maka saya mengusahakan kitab ini. Waktu itu ternyata pada saya bahwa bahasa Minangkabau itu dapat juga dimelayukan dengan tak mengubah jalan bahasanya. Sedangkan bagi orang yang tak tahu berbahasa Minangkabau pun tak hilang artinya. Maka terciptalah di hati saya hendak mengusahakan supaya banyak orang yang tak tahu berbahasa Minangkabau dapat juga berkenalan sekadarnya dengan kesusastraan Minangkabau itu. Maka kaba Sabay nan Alwih itu pun saya salinlah ke dalam bahasa Melayu dengan tak mengubah jalan bahasanya. Dan di mana kata-kata Minangkabau yang tak dapat saya melayukan, saya pakai juga kata Minangkabau itu. Tapi saya terangkan artinya dengan catatan. Orang Minangkabau biasa sekali berkata-kata dengan berpantun, berpepatah dan petitih, serta dengan kias dan banding. Bukan dalam cerita-cerita saja. Dalam percakapan sehari-hari pun lazim demikian. Bahkan kadang-kadang hanya dengan seperdua dari pepatah atau dengan ujung pantun saja dinyatakan maksudnya. Misalnya, lah lama tidak kerimba. Maksudnya, lah lama tidak kerimba, pandan berbuahlah itu kini. Lah lama tidak bersua, badan berubahlah tu kini. Disangka nenas tengah padang. Maksudnya, disangka nenas tengah padang, kiranya urat jawi-jawi. Disangka panas sampai petang, kiranya hujan tengah hari. Nan lemak di kukuran saja. Maksudnya, melakukan kesukaan sendiri dengan tidak mengingatkan kerugian orang lain. Lah panas hari. Maksudnya, sudah panas hari, lupa kacang akan kulitnya. Artinya setelah kita kaya dan mulia, teman yang lama sudah dilupakan saja. Mangkuta. Maksudnya tak membalas guna, sebagai mangkutak adik Sabay nan Alwih dan lain-lain sebagainya. Dalam kitab ini akan ternyata pula pada pembaca bahwa percakapan banyak sekali dilakukan dengan pantun, pepatah, petitih dan sindiran saja. Waktu pertunjukan di Padang, Tuan M. Rashid Manggis telah mengeluarkan kaba Sabay nan Alwih ini dengan bahasa Minangkabau, tetapi tidak diatur dengan tonil. Paduka Tuan Profesor Dr. P.H.S. van Ronkel telah mencetaknya dalam Tijdschrift VH Koninklijk Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen del 56. Yang saya sajikan ini tidak salinan sebagai biasa saja, melainkan saya atur pula supaya dapat dipakai jadi pemimpin untuk dimainkan jadi tonil. Untuk menyusun kitab ini, telah saya gunakan sebuah buku tulisan yang ada pada saya, Tijdschrift yang tersebut tadi, buku yang diterbitkan oleh Tuan M. Rashid Manggis
dan karangan yang dibuat oleh A. Sutan Pamuncak NS untuk pertunjukan pemuda Sumatera yang saya katakan tadi. Tulis Sutan Sati. Gimana teman-teman pengantar cerita Sabainan Aluih ini? Di pengantar kali ini memperkenalkan tentang kesusastraan bahasa Minangkabau. Penasaran cerita selengkapnya? Dengerin terus ya, hanya di Baru Gasikola.